Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi pelajaran sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di pertemuan ini kita masuk di pembahasan sujud dan duduk di antara dua sujud. Yaitu setelah bangkit dari ruku, kita kemudian bertakbir, takbir intiqal untuk sujud. Tentunya takbirnya sambil turun ya, bukan saat sudah dibawa. Tapi sambil turun Allahu Akbar. Telah lewat pembahasan takbir perpindahan pada bab ruku. Sekarang pembahasan sujud. Hukum sujud. Itu yang pertama. Sujud adalah merupakan rukun dari rukun solat. Artinya tidak sah solat tanpa sujud. Tidak sah solat tanpa sujud. Iya. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama dengan dalil Quran dan Sunnah. Dalil dari Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu." Wahai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah. Adapun dalil dari Sunnah, hadis terkenal tentang orang yang salah salatnya. Hadis itu hadis yang penting sekali untuk dihafal. Karena terkait dengan rukun-rukun salat. Adapun cara sujud ada di buku halaman 214. Tatkala hendak turun untuk sujud. Ketika kita berdiri mau sujud. Itu bagaimana cara turunnya. Nah, ini berselisih para ulama rahimahumullah. Ketika hendak turun sujud, apakah mendahulukan kedua tangan atau mendahulukan kedua lutut? Itu yang sampai di lantai. Tangan dulu atau lutut dulu? Pendapat pertama katanya disunnahkan untuk mendahulukan kedua lutut. Ya, kemudian kedua tangan. Untuk mendahulukan kedua lutut. Ya, baru kedua tangan. Ini pendapat dinukil oleh mayoritas ulama, mereka berpendapat demikian dengan berdalil hadits Wa'il bin Hujr. Dia katakan ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Adalah saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya apabila beliau sujud maka beliau meletakkan kedua lututnya dulu sebelum kedua tangannya. Wa idza nahadha, kalau beliau naik berdiri rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, maka belum mengangkat dulu kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ini hadits riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, namun dia adalah hadits yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Karena pada sanadnya terdapat rawi yang bernama Syarik Ibn Abdullah An-Nakhai. Dia adalah rawi yang jelek hafalannya. Paham kan? Ini rawi dhaif. Mereka juga berdalil dengan hadis kedua, hadis Anas bin Malik di buku halaman 215. Dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in hatta bitakbir hatta sabaqat rukbatahu yadaihi." Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dengan bertakbir, maksudnya Allahu Akbar, turun sampai kedua lututnya mendahului kedua tangannya. Berarti lutut dulu baru tangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, Al-Hakim dan Al-Bahaqi. Akan tetapi bersendiri dalam hadis ini Al-A'la
Ibnu Ismail dan dia adalah seorang rawi yang majhul. Bersendirinya rawi yang majhul, rawi yang dhaif itu adalah menandakan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dan Al-Bahaqi sendiri yang meriwayatkannya. Maka berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fi sanadihi Ala Ibn Ismail, dia rawi yang majhul. Dalam sanadnya ada rawi yang bernama Al-A'la Ibn Ismail, dia adalah rawi yang dhaif, dia adalah rawi yang dhaif. Jadi hadisnya juga dhaif. Bahkan dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi dalam Al-Ilal, ini adalah hadis mungkar, artinya palsu, tidak bisa dikuatkan, tidak bisa menguatkan. Paham kan? Hadis mungkar. Tidak bisa dikuatkan dan tidak bisa menguatkan. Juga mereka berdalil dengan hadis ketiga. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dia berkata, kunna nad'ul yadain qabla rukbatain. Sebelumnya kami meletakkan kedua tangan sebelum lutut. Fa umirna birrukbataini qabla yadain. Kemudian setelah itu kami diperintahkan untuk kedua lutut sebelum kedua tangan. Jadi awalnya dua tangan dulu baru lutut. Setelah itu diperintahkan untuk lutut dulu baru tangan. Tapi hadis ini juga adalah hadis yang palsu. Jadi semua hadis yang mengatakan lutut dulu baru tangan, dhaif. Tidak ada yang sahih. Maka muncul pendapat kedua. Di buku halaman 216. Disunahkan mendahulukan kedua tangan kemudian kedua lutut ketika hendak turun untuk sujud. Disunahkan ya untuk mendahulukan kedua tangan kemudian kedua lutut. Paham ini kebalikan dari pertama. Kalau pertama tadi apa? Kedua lutut dulu baru tangan. Kalau ini tangan dulu baru lutut. Ini pendapat Imam Malik, Al-Auza'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, Ibn Hazm. Juga merupakan pendapat Al-Hasan Al-Basri. Mereka berdalil. Jadi punya dalil juga. Dengan hadits Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Apabila salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah turun seperti turunnya unta. Janganlah turun seperti turunnya unta. Wal yadu' yadai qabla rukbatai. Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Saya ulangi. Kalau kalian sujud, jangan turun seperti turunnya unta. Hendaklah dia turun kedua tangannya dulu. Hendaklah dia letakkan kedua tangannya dulu sebelum kedua lututnya. Hadits ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ad-Daruqutni. Tapi ini adalah hadits yang dhaif. Karena di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Muhammad ibnu Hasan ibnu Ziyad. Dia riwayatkan dari Abu Zinad. Akan tetapi dia tidak mendengar dari Abu Zinad sehingga sanadnya terputus. Ditambah lagi kata Imam Ibnul Qayyim ini muttarib. Jadi sanadnya ada masalah. Sanadnya ada masalah. Di matanya ada masalah. Jadi gharib itu terdapat keanehan di matan dan di sanad. Di sanadnya ada kecacat. Di sanadnya, di rawinya. Di matannya ada juga masalah. Ibnul Qayyim mengatakan ini hadits goncang. Gimana? Gimana sisi goncangnya? Coba lihat ya, perhatikan itu bentuknya. Di potongan pertama, jangan turun seperti turunnya unta. Tapi letakkanlah kedua tangan kemudian kedua lutut. Bagi orang yang tidak pernah lihat caranya unta tidur, turun. Mungkin antum akan terima. Unta itu kalau turun, dia dahulu tangannya dulu ke bawah. Jadi kalau dia duduk, tangannya dulu. Yang bagian depan. Unta kan, memang unta ada tangan. Iya, yang depannya kan tangannya. Yang belakang adalah apa?
kakinya. Adalah apa? Kakinya. Jadi onta itu kalau turun bagian depannya dulu ke bawah, setelah bagian depannya sudah dibawa, baru dia tekuk bagian belakang, lutut. Berarti onta turunnya gimana? Onta kan turunnya. Kan Nabi bilang jangan turun seperti onta. Nah onta kan tangan dulu baru lutut. Sementara Nabi jangan. Terus di setelahnya bilang tangan dulu baru lutut. Ini kan sama dengan onta turun. Bilang jangan tapi turun seperti onta. Nabi suruh kan begitu kan. Paham maksudnya? Antum paham itu? Tadi saya melihat onta turun. Ini ada videonya onta turun. Judulnya bagaimana onta duduk. Bagian depannya dulu, dia kasih turun bagian depannya dulu. Baru bagian, jadi sudah di depan. Baru bagian belakang. Pahamin onta turun. Jadi jangan turun seperti turun onta. Itu kan potongan pertama. Potong yang kedua, tangan dulu baru lutut. Gimana caranya? Nabi bilang jangan seperti onta. Nah onta kan tangan dulu baru lutut. Kemudian Nabi bilang tangan baru lutut. Paham itiraf? Ini namanya goncang hadisnya. Paham kan? Seharusnya kan ini hadis. Kalau seandainya tidak ada potongan kedua berarti mendukung yang pertama. Jangan turun seperti onta. Berarti lutut tangan dulu baru lutut. Kan begitu kan? Tapi masalahnya potongan kedua bilang tangan dulu baru lutut. Sementara dilarang seperti onta. Dilarang seperti onta. Jadi secara sanad dhaif, secara matan juga terjadi kegoncangan. Terjadi kegoncangan. Ini yang mereka katakan. Terus mana pendapat kedua? Pendapat yang kuat. Di halaman 218. Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah keduanya boleh dilakukan. Hal tersebut dikarenakan tidak ada dalil yang sahih dari Nabi SAW. Paham kan? Tidak ada yang sahih Nabi dahulu tangan dulu atau apa? Lutut. Semuanya dhaif. Oleh karena itu dua-duanya boleh. Bagi yang turun duluan lututnya baru tangan boleh. Paham kan? Atau tangan dulu baru lutut boleh, diberikan keluasan. Ya diberikan keluasan. Boleh mendahulukan tangan ketika hendak sujud dan boleh pula mendahulukan apa? Lutut ketika hendak apa? Sujud. Dibolehkan. Semua dalil dhaif sehingga bolehkan. Kemudian posisi tangan dalam keadaan sujud. Disunahkan bagi seorang meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya ketika ia sujud. Paham kan? Sunnah itu tangan disejajar dengan kedua telinga. Yaitu wajah antara kedua tangan, telapak tangan. Wajah itu antara kedua telapak tangan. Dia bilang berdasarkan hadis disahihkan oleh Syekh Albani. Dari Wa'il bin Hujur beliau berkata, Ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam hina sajada wa yadahu qaribatan min udunai. Saya melihat Nabi SAW ketika beliau sujud. Sementara kedua tangannya dekat dengan kedua telinganya. Kedua tangannya dekat dengan kedua telinganya. Paham ya? Ini maksudnya telapak. Ketika dibilang tangan, telapak tangan ya dalam hadis. Kalau selain telapak tangan pasti akan dibilang. Paham ya? Jadi kedua telapak tangannya dekat situ. Bahkan lebih jelas lagi hadis setelahnya lagi. Aina kana Nabi SAW yadda wajahahu idha sajada. Di mana Nabi SAW meletakkan tangannya ketika sujud. Faqala baina kaffai. Maka dia menjawab di antara dua telapak tangannya. Wajahnya itu di antara dua telapak tangannya. Jadi tangan sunnah bukan di arah dada. Paham ya? Tapi di mana? Di wajah. Dipahami mungkin? Ini yang disebutkan. Kemudian menempelkan wajah ketika sujud. Ini disunahkan. Iya, kita tempelkan jidat dan hidung. Hidungnya itu harus di lantai juga, menyentuh lantai. Karena Nabi SAW ketika katakan umirtu an asjuda ala sab'ati adum, saya diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota sujud. Beliau katakan al-jabha wa asyara ila anfi.
Beliau bilang jidat dan beliau tunjuk juga hidungnya. Jidat dan beliau tunjuk juga apa? Hidungnya. Kemudian di halaman 220 menghadapkan ujung jari kaki ke arah kiblat. Ini tadi kan terkait dengan tangan. Nah sekarang kaki dulu sebelum kembali ke siku. Tadi kan kita bercerita telapak tangan. Sekarang telapak kaki juga. Baru nanti siku. Kaki disunahkan ujung jari kaki itu ke kiblat. Makanya kalau sujud dikokohkan kakinya ditempelkan ke tempat sujud. Supaya nanti jari-jarinya itu tertekuk ke mana? Ke arah kiblat. Jadi bukan tertekuk keluar. Paham ini? Tapi tertekuk ke mana? Ke arah perut. Ke arah perut. Dipahami ini kalau sujud. Sunnah. Ya, berdasarkan hadis itu yang disebutkan. Ya, ada lafadznya, saya sebutkan lengkap. Lafadznya tapi di situ yang kita inginkan adalah wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblah. Nabi SAW menghadapkan jari-jarinya ke kiblat. Nabi hadapkan jari-jarinya itu ke arah kiblat. Ya, di hadits halaman 220. Kemudian ketika sujud kita i'tidal. Tidak boleh menempelkan kedua lengan di lantai. Sebagian orang kalau sujud terlalu menempel. Jadi bukan hanya telapak tangannya yang menempel. Tapi juga apa? Ini lengannya nih. Lengannya itu dari pergelangan sampai ke siku. Sebagian orang menempel begitu. Padahal ini dilarang. Cuman mungkin kurang perhatian. Sehingga ya sampai menempel. Atau terlalu khusyuk dalam sujud sampai tidur. Sehingga menempel. Harun ya? Tidak Harun? Alhamdulillah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. I'tadilu fis sujud. Wala yabsutu ahadukum dhira'ihim bisatol kalbi. Ini haram karena Nabi melarang untuk seperti anjing. Anjing kalau tidur begitu dia tempelkan itu dari tangannya ke lengannya. Paham kan? Bagi yang sudah pernah lihat anjing. Pernah kita lihat ini semuanya ini. Antum kalau mau mengajar tadi cara turunnya onta. Dah. Itu yang dilihat di YouTube, jangan yang lain. Cara turunnya onta. Dah, cara tidurnya anjing. Cara duduknya anjing. Kan kita dilarang duduk dalam sholat duduk anjing. Dilarang juga sujud seperti anjing. Nah, itu harus dilihat. Gimana dia duduk, gimana dia tidur. Karena di sini kata Nabi SAW, i'tidallah dalam sujud. Jangan salah seorang dari kalian menghamparkan kedua lengannya seperti anjing yang menghamparkan kedua lengannya. Ketika dia tidur, itu anjing dihamparkan lengannya. Tidak boleh. Jadi yang menempel sekali lagi di lantai ketika sujud hanya telapak tangan. Hanya telapak tangan. Ini sikunya dijauhkan dari lantai. Sehingga tidak turun ke lantai. Nah, ini larangan. Juga hadits Nabi SAW yang setelahnya juga sama. Bahkan yang lebih jelas hadis ketiga. Kata Nabi SAW, idza sajadta, kalau kamu sujud, fadok kafaik. Lihat. Kalau kamu sujud, letakkan kedua tangan, telapak tanganmu saja. Kaf. Ini namanya kaf. Ini kaf. Dah? Letakkan, perintah. Letakkan kedua telapak tanganmu. Karena Nabi juga memang diperintahkan untuk sujud dengan dua telapak tangan. Paham kan? Dua telapak tangan. Letakkan kedua telapak tanganmu. Warfa' mirfaqoik. Angkat kedua sikumu. Angkat kedua sikumu. Paham kan? Ini yang dikatakan. Kemudian menyatukan kedua tumit saat sujud. Berikutnya lagi saat sujud kita satukan apa? Tumit. Ini tumit. Tadi kan sudah telapak kan? Tangan, kaki ini saya bahas langsung. Kedua tumit ditempelkan, dirapatkan antara yang satu dan yang lain. Jadi ketika antum turun sujud, sudah sujud antum ini tumit. Ini tumit antum rapatkan. Ya tentu kalau rapat tumit rapat juga kakinya. Jangan tumitnya saya kasih begini. Jangan sampai salah paham nanti. Oh tumit saya begini. Jadi kakinya ke kiri kanan. Enggak, tempelkan. Iya tempelkan.
Ini berdasarkan hadis Aisyah riwayat Imam Muslim. Dia menceritakan faqattu Rasulullah SAW lailatan minal firash. Saya pernah kehilangan Rasulullah SAW pada suatu malam dari tempat tidur. Fal tamastuhu, saya pun mencarinya. Dulu carinya kan diraba karena gelap, tidak ada lampu. Maka beliau berkata, saya pun mencarinya. Mencari Rasulullah SAW. Fawaqa'at yadi. Perhatikan tabirnya. Maka tanganku melekat ala batni kodamai. Di bagian perut kedua kaki Nabi. Ini bagian perut, itu bagian bawah. Kan kaki itu ada punggungnya bagian atas. Ada baton, perut itu bagian bawah. Tempat kita injak. Tempat kita apa? Injak. Jadi syahidnya adalah katanya, satu tangan menempel kedua kaki. Paham sisi pendalilan para ulama ini? Satu tangan. Kalau seandainya dua tangan menempel kedua kaki, bisa terpisah. Tapi ini kan, ini teliti sekali pendalilannya. Satu tangan saya menempel di dua kaki Nabi SAW. Wahwa fil masjid wahuma mansubatan. Waktu itu Nabi di masjid, kedua kakinya itu lagi ditegakkan. Paham ini? Jadi satu tangan tempel di kedua kaki. Berarti menunjukkan apa? Berarti apa? Rapat. Karena kalau renggang, masa satu tangan dua kaki? Enggak bisa kan? Paham ini? Enggak bisa. Iya, ini dirapatkan. Paham pendalilannya ini? Iya. Kemudian berikutnya lagi, merenggangkan kedua siku ke samping kiri dan kanan. Tapi ingat, ini kalau kita lagi sholat sendiri. Kalau berjamaah jangan dipaksa mengganggu tetangga. Maksudnya ini saya ingatkan jangan sampai karena sebagian orang, saya mau melakukan sunnah. Akhirnya saat sujud, dia kasihan mukanya orang kiri kanan. Paham kan? Ya enggak, ini saat sholat sendiri, jangan sampai nanti praktekan. Ya kan? Akhirnya juga dia paksa kasih renggang orang. Jangan rapat-rapat, muka sebentar kasih luas tanganku. Enggak boleh, ini saat sendiri. Lihat, berdasarkan hadis Nabi SAW ya, dari sahabat Abdullah ibn Malik ibn Buhainah. Beliau berkata dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW kana idha sholla. Ini apalagi akhwat ya, sholat di rumah. Ini lebih bagus dipraktekkan daripada ikhwan yang sholat berjamaah di masjid. Mereka lakukan di sholat sunnah. Dia lakukan di sholat sunnah. Katanya Nabi SAW idha sholla, apabila beliau sholat. Farroja baina yadai hatta yabdu bayadu ibtawi. Nabi SAW ketika sholat belum merenggangkan antara kedua lengannya hingga nampak putih ketiak beliau. Jadi sampai kelihatan apa? Ketiaknya. Itu menunjukkan apa? Nabi buka. Paham ini? Kenapa bisa dilihat ini? Apa yang Nabi pakai? Apakah Nabi tidak pakai baju? Enggak, kan kebanyakan Nabi SAW pakai sarung dan rida. Nabi pakai sarung dan rida yang ditutupkan ke punggung. Jadi kalau sujud ya kan yang ditutupkan ke atas begini. Jadi kalau sujud belum renggangkan kelihatan apa? Ketiaknya. Paham? Bukan baju dipakai. Kalau baju ya enggak dilihat. Gimana caranya sujud baru dilihat ketiaknya? Iya. Syahidnya di sini adalah bukan ketiak Nabi dilihat. Syahidnya apa? Nabi merenggangkan. Nabi merenggangkan. Jelas ini? Ini ketika sujud. Ketika sujud. Dan ini berlaku pada laki-laki dan perempuan. Walaupun ada juga ulama mengatakan ini khusus laki-laki saja. Karena kalau perempuan nanti tersingkap auratnya. Kita tinggal katakan bahwa kalau memang akan tersingkap auratnya perempuan tidak perlu. Ini kan sunnah. Tapi kalau tidak tersingkap misalnya dia pakaian sholatnya jilbabnya luas. Paham kan? Mukenanya luas untuk pakaian sholatnya. Dia lakukan seperti yang dilakukan. Dicontohkan dan disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian
setelahnya ya saya sampaikan secara khusus karena ini penting. Di halaman 224, sujud di atas 7 anggota sujud. Sepakat para ulama bahwa disyariatkan sujud itu kita bertumpu pada 7 anggota badan. 7 anggota badan yang dimaksud adalah wajah, kedua tangan, kedua lutut, ujung kedua kaki. Jadi itu yang disentuhkan. Jangan sentuhkan seluruh badannya ke tempat sujud. Itu namanya berbaring. Paham maksudnya? Ini yang disentuhkan 7 saja. Wajah, 2 tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki, jari. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati adum." Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Alal jabah wa asyara biyadihi ala ampih, di jidat dan beliau menunjuk hidungnya, wal yadain kedua tangan, warukbatain kedua lutut, wa atrofil qadamain ujung kedua kaki. Ujung kedua kaki. Kemudian kita langsung ke halaman 227 karena itu hadis jelas ya. Hanya saja di situ Anda bawakan perselisihan sedikit terkait dengan hidung. Apakah hidung itu masuk juga atau ya hadis kan bilang Nabi tunjuk hidung. Nabi menunjuk hidung. Kemudian dalam sujud harus tumaninah. Tentunya ini jelas ya. Ketika kita sujud tidak boleh tergesa-gesa. Harus tumaninah karena ada dalam hadis orang yang salah sholatnya. Tidak ada yang menyelisih mayoritas kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah katanya tidak tumaninah tidak wajib. Dalil dia ayat. Karena kan Quran hanya menyebut ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang beriman ruku dan sujudlah. Tidak ada dibilang watma'innu, tumaninahlah. Tidak ada di Quran tapi ada diajarkan oleh Nabi di mana? Di orang yang salah salatnya. Orang yang salah salatnya. Setelah itu kita membaca bacaan sujud serta jenis-jenis bacaannya. Secara umum, sebagian bacaan sujud dengan bacaan ruku sama. Paham ya? Sebagian bacaan ruku dan sujud apa? Sama. Hanya ada beberapa yang beda. Bacaan pertama, Allahumma rabbana bihamdik, Allahumma firli. Boleh? Ini dibaca. Ya, subhanakallahumma. Ya, subhana. Di situ kurang subhana ya. Yang di bacaan pertama. Yang tertulis di latinnya. Kurang kata apa? Subhana. Yang dikata latinnya. Seharusnya di situ kan langsung Allahumma. Paham ya? Di lafaz Arabnya setelahnya. Yang Anda bawakan hadisnya itu. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Allahumma firli. Allahumma firli. Itu bacaan pertama. Bacaan kedua. Subhana rabbiyal a'la. Ya, bacaan kedua subhana rabbiyal a'la. Bacaan ketiga ya, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Bacaan pertama tadi berserikat dengan ruku. Bacaan ketiga ini juga sama dengan ruku. Nah, bacaan yang kedua yang beda ya, karena di ruku subhana rabbiyal azim. Kalau di sujud subhana rabbiyal a'la. Nah, di situ yang beda. Ketika ruku kita bilang subhana rabbiyal azim. Ketika sujud kita bilang apa? Subhana rabbiyal a'la. Itu perbedaan. Perbedaan. Kemudian ketika kita sujud, setelah membaca doa sujud, kita dianjurkan untuk banyak doa. Untuk banyak berdoa. Ada hadis itu, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda di halaman 231. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa sajid. Paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya itu dalam keadaan dia sujud. Fa'akfiru ad-du'a, maka perbanyak doa. Maka perbanyak apa? Doa. Paham kan? Nabi jelaskan perbanyak doa. Doa-doanya banyak. Boleh doa umum. Terus di sini saya tambahkan doa yang datang dari Nabi. Artinya kita sebenarnya tidak harus antum berdoa dengan doa ini.
Yang penting yang doa ruku dan sujud tadi kan tidak boleh diganti itu. Boleh antum hanya berputar pada yang sunnah. Antum boleh subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli atau subuhun quddusur rabbul malaikati waruh, boleh itu. Tapi setelah itu kan kita berdoa. Doanya itu bebas. Kan Nabi bilang perbanyak doa. Nah, setelah itu di sini saya nukil doa-doa yang diajarkan oleh Nabi ketika sujud. Doa pertama ya yang biasa Nabi baca dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudi, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata berdoa pada sujudnya, Allahumma gfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Masya Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya. Ampunilah dosaku seluruhnya. Diqqahu wa jillah, yang kecil ataupun yang besar. Awalahu wa akhirah, yang awal maupun yang terakhir. Wa alaniyatahu wa sirrah, yang dilakukan terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Ini bagus doa Nabi SAW. Allahumma gfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini bagus doanya. Allahumma gfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Doa pertama. Doa kedua, boleh juga Allahumma ja'al qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa amami nura wa qalbi nura wa fawqi nura wa tahti nura wa ja'al li nura. Ini mudah juga dihafal. Apalagi kita sudah belajar bahasa Arab. Kan hanya yamin, shimal, amam, khol, fauq, tahat. Iya, itu sudah dihafal kata-katanya. Dibilang Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku. Wa fi sam'i nura, jadikanlah cahaya pada pendengaranku. Wa fi basari nura, jadikanlah cahaya pada penglihatanku. Paham ya? Karena kalau tidak ada cahaya dalam hati, susah kita mau menerima apa-apa. Apalagi kita sebagai penuntut ilmu yang menginginkan ilmu. Innal ilma nur, kata Waki. Ilmu itu cahaya. Artinya kita harus ada cahaya juga di hati. Tidak boleh gelap hatinya dengan maksiat. Supaya ilmu itu apa? Mudah masuk. Paham kan? Makanya dia katakan kepada Imam Syafi'i, innal ilma nur, fala tutfi'uh bimaksiyah. Ilmu itu cahaya, jangan kamu padamkan cahayanya dengan maksiat. Nah, ini doa bagus kita minta. Paham kan? Kita sebagai penuntut ilmu, orang-orang yang menginginkan cahaya dari Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya. Dalam pendengaranku cahaya. Ya kan? Kita dengar cahaya. Dalam penglihatanku cahaya. Kananku cahaya. Kiriku cahaya. Depanku cahaya. Belakangku cahaya. Di atasku cahaya, di bawahku cahaya, waj'al li nura, dan jadikanlah, berikanlah kepada saya cahaya. Ini bagus doanya. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ini doa dari Nabi. Ketiga, boleh juga dibaca. Iya, bacaan doa ketika Nabi baca di sujud, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi tsana'an 'alaik anta kama atnaita 'ala nafsik. Ini juga doa bagus. Ya Allah, saya berlindung dengan ridhamu dari bahaya murkamu, dan saya berlindung dengan ampunanmu dengan bahaya hukumanmu. Saya berlindung kepadamu dari azabmu. Aku tidak bisa menghitung pujian atasmu. Engkau adalah sebagaimana yang engkau pujikan atas dirimu. Ini juga bagus doanya. Ini 3 doa yang warid dari Nabi SAW. Setelah itu kita bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud tentunya itu adalah rukun dari rukun solat. Berdasarkan hadits orang yang salah solatnya. Dan ini pendapat mayoritas.
tidak ada menyelisihinya. Kecuali Abu Hanifah. Ini aneh sekali ini Abu Hanifah. Dia berpendapat bangkit katanya bukan rukun. Karena kan di Quran cuma bilang ya ayyuhalladzina amanu sudu. Wahai orang-orang yang beriman sujudlah. Kan tidak ada dibilang kemudian bangkit. Ini namanya ya sisi ya keterbatasan dari pendapat Abu Hanifah. Tapi beliau dikasih udur. Beliau hanya sampai Quran. Tidak sampai itu hadis orang yang salah. Solatnya tidak sampai. Karena secara hadis belum sedikit hadisnya yang belum miliki. Bahkan kalau ada nama Abu Hanifah dalam sanad hadis dhaif. Karena secara hadis dia lemah. Secara hadis dia lemah. Cuma dia berpegang dengan dalil Quran, setelah itu dia kiaskan yang lainnya. Jadi sekarang tidak ada hadis dia tahu tentang ini, akhirnya tidak wajib bangkit. Boleh tidak bangkit. Aduh, bahaya juga ini. Ya, jadi kalau ada orang ketiduran, bangkit di sujud kedua, gimana? Paham kan? Ini tentunya salah. Kemudian duduk antara dua sujud. Sama juga. Duduk antara dua sujud adalah merupakan rukun sholat. Ini pendapat mayoritas. Yang menyelisihinya lagi sama. Satu orang yang sama, Abu Hanifah. Sama, masih Abu Hanifah. Dalilnya, sumber pegangan beliau adalah ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang beriman ruku dan sujud. Kan tidak ada dibilang duduklah antara dua sujud. Nabi perintahkan. Kan gini, sunnah itu adalah penjelasan terhadap apa? Quran. Apa fungsinya sunnah? Menjelaskan Quran. Jadi memang tidak ada di ayat. Tapi kan ada di hadis Nabi SAW. Bahkan hadisnya itu hadis orang yang salah sholatnya. Kemudian bacaan antara dua sujud. Kalau bacaan antara dua sujud ada yang pertama Robbik Firli ini diulang-ulang. Robbik Firli diulang-ulang. Sampai kita selesai dari duduk antara dua sujud. Ini pendek? Ya boleh. Ini diulang-ulang. Dan ini hadits riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah. Disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Bacaan kedua boleh juga Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzukni. Ini boleh. Kalau yang di sekolah lebih panjang ya. Enggak, ini saja. Paling panjang yang ini. Ini yang sahih oleh Syekh Albani. Walaupun ini dibicarakan sanad ya kalau yang kedua ini. Kalau yang pertama tadi sahih. Tapi yang kedua ini yang panjang begini. Allahumma gfirli kemudian tambah warhamni wa'afini wahdini warzukni. Ini dibicarakan sanadnya. Sebagian ulama melemahkan. Karena terdapat rawi yang bernama Kamil Ibn al-Ala at-Tamimi. Dia adalah rawi yang lemah. Cuma Syekh Albani mensohikannya. Jadi kalau antum bersandal pada pensohin Syekh Albani, tidak ada masalah. Kalau mau lebih aman, itu yang pertama tadi. Yang jelas sohinya. Itu Robbik Firli. Mudah juga dihafal. Sekali dengar sudah dihafal. Robbik Firli. Kalau yang ini, Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzukni. Ini dibicarakan sanadnya. Walaupun sekali lagi Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala beliau mensohikannya. Syekh Albani mensohikannya. Iya. Kemudian ada pun hukumnya mayoritas tentunya tidak ada perselisihan akan disyariatkannya. Cuman apakah wajib atau sunnah? Itu yang diperselisihkan. Disyariatkan membaca antara dua sujud. Dengan bacaan antara dua sujud. Cuman mereka berselisih apakah wajib atau sunnah. Mayoritas berpendapat hukumnya sunnah. Mayoritas berpendapat membaca doa antara dua sujud adalah apa? Hukumnya sunnah. Dikarenakan kenapa? Tidak ada perintah. Tidak ada perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hal tersebut. Adapun cara duduk di antara dua sujud, kita ambil di pertemuan akan datang ya. Tidak cukup waktunya, kita sisakan untuk tanya jawab. Kita sisakan ada 10 menit atau 9 menit untuk tanya jawab. Cara duduk antara dua sujud, insya Allah di pertemuan berikutnya lagi. Insya Allah.
Kalau ada pertanyaan, silakan. Lewat. Hah? Ada? Nanti kembali. Bismillah. Itu kan tadi pas diriwayatkan oleh Abu Hanifah doif Ustaz. Kalau ada hadis diriwayatkan oleh Abu Hanifah doif Ustaz. Apa sisi kelemahannya ini Abu Hanifah sehingga disebut doif Ustaz? Apa sisi kelemahannya Ustaz? Kenapa dia disebut doif? Doif? Iya. Kenapa bisa? Iya. Bisa dari jelek hafalannya. Dah. Atau bisa juga dari hal lain. Dah. Misalnya tidak berjumpa dengan gurunya. Karena beliau hanya di Kufah. Hanya di Kufah. Makanya orang yang ambil fikihnya Imam Abu Hanifah itu temannya saja, muridnya saja. Belum tidak banyak melakukan apa? Rihlah. Dia di Irak. Imam Syafi'i saja yang hidup semasa yang berjumpa dengan Imam Malik. Kan Abu Hanifah tabi'in. Abu Hanifah itu tabi'in. Iya, Imam Syafi'i saja tidak ketemu. Dia hanya ketemu dengan muridnya. Imam Syafi'i mengambil fikih Hanafiyah di muridnya. Nah, Bismillah. Pertanyaan pertama Ustaz, terkait masalah keimanan. Saya pernah mendengar ada yang mengucapkan bahwa keimanan itu jenisnya ada 3. Ada keimanan yang stagnan, tidak bertambah, tidak berkurang, yaitu imannya para malaikat. Ada iman yang tidak pernah turun, tapi dia naik terus, imannya para nabi. Kemudian ada iman yang bertambah dan berkurang, imannya selain para nabi. Apakah Ustaz itu ucapan benar atau apa tidak? dalilnya? Nah, maksudnya kita menggolongkan orang kelompok. Apa dalilnya? Nah, kan butuh dalil kita bilang. Jelas keimanan itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan mulut, amalan yang anggota badan. Bisa berkurang, bisa bertambah. Ya, dari apa dalil bahwa para nabi tidak pernah berkurang, selalu naik. Kita butuh saja dalilnya. Nah, Kemudian yang kedua, masalah fikih. Kalau misalnya Ustaz, para ulama berselisih dalam masalah hukum. Misalnya tadi masalah ketika sujud, mayoritas berpendapat bahwa sunnah mendahulukan lutut kemudian tangan. Sedangkan ulama yang lainnya berpendapat sunnahnya tangan baru lutut. Kalau para ulama berselisih seperti ini, apakah mutlak? Kalau tadi dilihat hadisnya semuanya doif. Ketika hadisnya sama-sama doif seperti itu, apakah mutlak boleh memilih? Atau dari dua pendapat ada yang lebih utama, misalnya lebih utama memilih pendapat mayoritas. baik. Kalau modelnya sama-sama kuat dalilnya, atau sama-sama tidak kuat, ini luas. Terserah, kita tidak memilih, tapi bisa ini, bisa itu begitu. Tapi kalau dalilnya satu lemah, satu kuat, wajib memilih yang kuat. Karena kita nattabi'ud dalil, kita wajib mengikuti dalil, bukan mengikuti ulama. Jadi yang luas tadi itu yang seperti itu modelnya. Sama-sama tidak punya dalil yang sahih. Maka boleh kita pilih mana saja. Dah? Bahkan kita lakukan ini kadang itu, tidak ada masalah. Tapi kalau mereka berdebat dengan sebuah dalil, satu sahih, satu tidak, wajib kita pilih dalil yang kuat. Tidak boleh kita katakan apa, semua boleh dipilih, tidak boleh, salah. Itu pendapatnya Ikhwanul Muslimin. Kalau semua boleh dipilih. Ya enggak, kita wajib memilih dalil yang sahih.
Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Terkait takbiratul intikal Ustaz. Baik, di sini ada pertanyaan dari akhwat. Apakah berdoa dalam sujud bisa bahasa Indonesia atau daerah? Tidak. Bahasa Arab saja. Bahasa Arab saja. Tidak berbahasa daerah. Kalau mau berdoa dengan bahasa daerah di luar sholat. Di luar sholat. Kemudian pertanyaan kedua dari akhwat. Manakah yang lebih afdol? Sholat berjamaah dengan anak yang belum balik atau sholat sendiri anak perempuan? Karena biasanya saya sholat sendiri dan anak sholat berjamaah dengan adiknya sambil murojaah hafalannya. Tentunya kalau anak perempuan kita berjamaah dengannya lebih utama daripada dia sholat sendiri di rumah. Kita berjamaah dengannya di rumah juga sama-sama perempuan, ya, dengan berdiri sejajar itu lebih utama. Kalau sesama perempuan, kalau sama perempuan. Kalau anak laki-laki lebih utama dia diajak ke masjid oleh bapaknya. Lebih utama dia diajak ke masjid oleh bapaknya kalau anak laki-laki. Wallahualam. Terkait takbiratul intikal Ustaz. Bagaimana cara baca yang benar ketika takbiratul intikal? Terkadang saya dengar ketika posisi berdiri menuju ruku, dia bacaannya biasa kayak 2 harokat begitu Ustaz. Tapi ketika bangkit dari ruku kemudian dia mau sujud, terkadang panjang bacaannya tuh melebihi 2 Tidak ada begitu. Dia baca saja Allahu Akbar. Kalau diperpanjang Allahu Akbar itu orang Syafi'iyah apa kata mereka? Kata mereka sunnah itu takbiratul intikal itu sesuai dengan panjang gerakan. Jadi kalau lama Allah dari ruku sampai ke berdiri kan panjang. Allahu Akbar itu mereka Pak, tapi tidak ada dalilnya. Ya namanya takbiratul intikal yang penting saat berpindah. Tidak harus memenuhi itu semua pindahannya. Tidak harus. Boleh dia bilang Allahu Akbar. Begitu saja. Jangan sampai dia bilang Allahu Akbar. Salah. Dah? Tidak boleh. Atau kadang orang kita dengarkan. Sami Allahu liman hamidah. Padahal sami Allahu liman hamidah. Mati hak pendek. Sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau dia bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Panjang. Salah. Salah. Dia cukup bilang Allahu Akbar. Allah saja yang panjang. Allah baru Akbar. Sini dulu Pak. Karena berurut ini, kalau dia dilewati, tidak bisa kembali. Silakan Pak Syukur. Bismillah. Di luar pembahasan set. Sebelumnya, Ana pernah mengaji di kampung Ustaz. Masya Allah. Ternyata kita guru mengaji. Dan masih terdaftar namanya di sana sebagai guru ngaji. Dan masih ada upah yang pengurus masjid salurkan. Itu bagaimana hukumnya jika saya mengambil upah tersebut Ustaz? Waktu itu antum izin gak untuk datang belajar saja? Nah, masih halal. Kalau dia izinkan dan dia tetap gaji, halal. Nah, kecuali kita sudah keluar tanpa izin, dia tidak izinkan, tapi kita tetap pergi, tidak boleh. Alhamdulillah, aman negara. Syukur Ustaz. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama mungkin Ustadz terkait dengan bacaan doa di sini di doa sujud itu ada beberapa yang disebutkan. Ya, apakah
bacaan doa ini berlaku di setiap sujud atau nanti di sujud akhir Ustadz? Yang mana itu Pak? Yang doa sujud, doa di luar dari bacaan. Sujud. Iya. Baik. Semua Pak, semua sujud. Kan hadisnya tadi Abu Hurairah kan, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa sajid. Paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya ketika dia sujud, maka perbanyak doa. Sini kan ketika sujud situ umum, awal akhir semua Pak. Yes, Rugi kalau hanya di akhir. Bahkan kalau ada mengkhususkan di akhir tanpa yang lain bisa bid'ah. Karena Nabi tidak khususkan, dia pergi khususkan. Seperti itu. Iya. Jazakallah Ustaz. Yang kedua ini Ustaz terkait dengan salat gaib. Salat Gaib. gaib. Iya. Ya kasusnya gini Ustaz. Istrinya keguguran ya. Pada waktu itu dia pikirnya mungkin belum masuk ya, artinya belum ditiupkan ruh mungkin seperti itu. Baru 3 bulan mungkin. Ya tapi di belakang hari baru dia perhitungkan ternyata sudah sampai 5 bulan. Nah pada waktu itu kan tidak sampai disolatkan. Ya apakah kalau misalkan di belakang hari baru ketahuan bahwa dia sudah 5 bulan umur kandungan pada waktu itu keguguran, apakah bisa melaksanakan salat gaib pada waktu itu? Karena pada waktu itu kan belum ada yang menyelati. Ya sekali. Baik. Anak itu Pak, ketika dia lahir bersuara kemudian meninggal, dia menangis kemudian dia meninggal, wajib sholat. Tapi kalau dia keluar belum masanya dan tidak menangis, hanya sudah tiup ruh, tidak wajib sholat. Disunahkan saja sholat. Seperti itu Pak. Mungkin yang terakhir Ustadz, pernah saya bacaan yang harusnya bacaan waktu ruku terbalik dengan pada waktu sujud ya. Jadi pertanyaannya apakah salat pada waktu itu batal atau Sah. Iya, Iya sah sholatnya. Karena paling tinggi pendapat tentang bacaannya ini doa sujud, doa ruku adalah wajib. Bukan rukun sholat. Ini bacaannya, bukan rukunnya. Kalau ruku, sujud, rukun. Tapi bacaannya itu pendapat paling tinggi wajib. Dan mayoritas berpendapat sunnah. Jadi sholatnya tetap sah. Tidak batal. Laude? Indak soal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini kan Ustadz ada pada bacaan ruku dan sujud ada beberapa bacaan yang sama. Nah itu apakah saat kita membaca sujud misalnya bacaan A dan ruku pada saat kita membaca bacaan ruku bacaan A haruskah juga kita membaca pada bacaan sujud bacaan yang hampir sama dengan bacaan yang kita baca saat ruku? Baik, tidak harus. Boleh memilih. Ketika banyak begitu boleh memilih. Tidak harus sama. Boleh memilih. Tidak ada dalil yang menyamakannya. Pertanyaan kedua Ustadz, saya biasa sholat di suatu masjid. Kemudian saya dapati diri saya terkadang terlambat membaca bacaan tahiyat. Kemudian saya ketinggalan, imamnya salam duluan. Kemudian saya kejar bacaan yang perlindungan dari 4 hal itu, yang Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Kemudian saya baca bacaan sebelum salam yang Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika dan salam. Nah, pertanyaannya di sini Ustadz, bagaimanakah batasan minimal bacaan sehingga kita boleh salam? Nanti Pak, belum kita tasyahud. Ya. Belum kita tasyahud. Kenapa Ustadz? Belum kita tasyahud, baru sujud. Oh iya. Kalau mau baca dulu sama Ki. Dah? Iya. Kita baca dulu Mi bukunya. Oh, iya. Tapi kalau tidak mau belum mau, tunggu Mi. Ini kan ini kita baru sujud. Kan enggak enak kan sudah dengar sekarang baru nanti dikasih tahu lagi. Dah? Kemudian pertanyaan ketiga Ustadz,
saya biasa kan setelah saya tahu bahwa dalam sujud ini diperintahkan untuk berdoa, ada keutamaan yang besar di situ dalam posisi sujud untuk berdoa. Nah, biasa saya pernah mendengar atau baca bahwa dalam dalam berdoa di setiap sujud itu harus temponya itu harus sama, Ustaz. Artinya durasinya harus sama doanya di situ setiap sujud dan ruku pada setiap rakaatnya. Itu apakah benar atau bisa misalnya sujud pada rakaat pertama itu bisa beberapa doa, pada rakaat kedua bisa satu doa saja. Itu apakah begitu atau bagaimana, Ustaz? Boleh, boleh. Tapi sunnahnya sama. Karena Nabi itu sujud dan rukunya sama. Qorib minas sawa. Artinya tempo berdoanya dalam sujud Boleh, itu boleh lebih. bisa berbeda. Iya, boleh. Tapi Nabi belum sama. Belum contohkan. Sunnahnya ruku sujud itu sama durasinya. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khair. Bismillah, Ustaz. Apa hukumnya menjaga mayit yang baru lahir, Ustaz, pada saat meninggal? Dikubur, ya, menjaga mayat pada saat dikuburkan, maksudnya 7 hari di kuburannya, Ustaz. Kenapa dijaga? Salah penyebab pertama mungkin kan beredar di mana-mana orang yang mau menginginkan ilmu-ilmu gaib, misalnya ilmu-ilmu hitam, misalnya begitu. Kita jaga. Sebabnya karena itu. Misalnya ada orang meninggal, ada kandungannya. Mungkin Ustaz. Pokoknya dia ingin sesuatu di dalam kuburan itu. Karena kan kita dapati itu kuburnya dibongkar. Dia mengambil semacam apa ya namanya ya, tali pocongnya mungkin, Ustaz, untuk ilmu gaibnya, Ustaz. Kita seorang yang menjaga itu bagaimana, Ustaz? Untuk menghindari ini, semisal kejadian-kejadian seperti ini, Ustaz. Tapi baru mungkin ya. Enggak, karena terjadinya, Ustaz, makanya kita jaga, Ustaz. Bisa juga kalau pencuri. Karena takut pencuri deh. Nabas. Iya. Pencuri kain kapan? Ya, mungkin, Ustaz. Boleh dijaga. Tapi tidak dijadikan itu sebagai syariat. Ini jaga supaya tidak dia mencuri hartanya mayat. Berarti Tapi kalau ditakutkan misalnya dia mencuri tali pocongnya. Ambil saja tali pocongnya. Tuh, supaya dia tidak curi. Kan tidak apa-apa tali pocongnya kita ambil. Kan ini kan tali pocong. Dipakai untuk mengikat supaya tidak terbuka. Ketika itu sudah selesai. Kita ambil dulu Ami. Supaya dia tidak ambil. Daripada dia capek gali. Iya kan? Dia terus capek juga kita jaga. Iya kan? Lebih baik kita mau ambil. Tinggal datang pencurinya. Wah sudah ku ambil. Atau tertulis itu tulis. Tali pocongnya sudah saya ambil. Selesai daripada dijaga. berarti maksudnya kita ini tidak ada dosa di dalamnya, tapi hanya ingin menjaga, enggak apa-apa, Ustaz? Kalau Iya, ingin enggak, yang penting enggak meyakini yang lain-lain. Toh. Oh, berarti kalau keluar dari perkara ini, sebab-sebab ini, enggak boleh, Ustaz, Iya, meyakini, Ustaz. apa masalahnya? Oh, nah, Ustaz. Iya kan? Biasanya itu karena takut misalnya ada di berita-berita yang biasanya dia bilang tidak boleh lewat kalau kucingnya lompat di atas kuburan. Kucing misalnya lompat di atas kuburan atau Enggak misalnya. boleh ada kucing ya. Nah, Ustaz. Apa hubungannya kucing dengan orang di bawah? Anjing saja lewat, tidak ada masalah. Anjing tidak ada hukumnya. Nah, Ustaz. Mau 1000 kucing lewat. Tidak ada hubungannya orang di bawah. Itu udah beda alam. Nah, Ustaz. Nah, oh jadi dia jaga supaya kucingnya tidak lewat. Salah satunya itu, Ustaz. Dari ada juga perkara. Anehnya itu di. Nah, Ustaz. Dan pernah kami jaga juga, Ustaz, beberapa kali karena ditanyakan ini. Supaya jadi takut kucing gitu. Masya Allah. Ada keyakinan seperti itu, Ustaz. Nah itu enggak apa-apa. Biarkan saja. Kalau keyakinan seperti itu enggak usah dijaga. Biar saja kucing lewat. Enggak ada masalahnya. Dia sudah meninggal. Nah itu hanya khurafat saja. Keyakinan syirik. Kukira terakhir tadi Pak. Tapi sudah lewat Pak. Nanti lewat lagi begini. Sayang masalah. Tidak ada di akhwat di belakang habis.
yang masalah kemarin Ustadz yang pekan lalu saya luput. Itu masalah kunut nazilah. Kalau misalnya terjadi ya, ada kaum muslimin yang terkena musibah, itu yang disyariatkan kunut nazilah itu apakah sendiri-sendiri? Maksudnya dalam artian kalau misalnya kita sholat sendiri kita bisa juga kunut atau dari arahan Umum. pemerintah? Bisa sendiri, bisa berjamaah. Ya, yang mana? Yang berikutnya Ustaz, kalau misalnya kan dalam hadis Nabi kunut nazilah di akhir sholat subuh rakaat. Enggak, 5 waktu belum kunut. Oh, boleh 5 waktu. 5 waktu belum kunut. Oh, Masya Allah. Cuman kebetulan hadis kemarin itu sholat subuh. 5 waktu belum kunut. Kalau sholat Syria jaharkan. Iya, kunut juga. Dijaharkan doanya. Bagaimana jika ada acara walimahan keluarga yang masih awam? Mereka mengajak dan memaksa penolakan supaya tidak menyinggung harus bagaimana Ustadz? Sikap jika ada acara walimah keluarga yang masih awam. Kalau kita bisa nasihati itu pertama. Ya. Kemudian yang kedua kalau bisa menghindar. Yang ketiga kalau tidak bisa menghindar, ikuti saja dengan hati yang mengingkari. Ikuti saja dengan hati yang mengingkari itu. Wallahu alam. Usia berapa anak laki-laki bisa menjadi mahram untuk ibunya ketika safar? Usia balik. Balik itu dengan dia bermimpi basah. Ya. Mimpi berhubungan badan. Atau mimpi sesuatu dia tidak sadar apa yang dia mimpikan tapi keluar mani. Kalau tidak, kadang-kadang sebagian orang tidak mimpi basah. Maka dengan tumbuhnya bulu di sekitar kemaluannya. Kita lihat, kita periksa, oh sudah tumbuh. Selesai. Balik. Kan anak. Ini ikhwan heran, diperiksa itu kalau antum sudah dewasa. Ini yang diperiksa anak-anak. Iya, anak-anak yang diperiksa, bukan orang dewasa. Iya. Tumbuh bulu di sekitar kemaluannya. Itu sudah usia apa? Balik. Sudah usia balik. Itu yang dilihat. Baru boleh menemani safar. Wallahualam, alhamdulillah sudah selesai. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Kalau besok tidak ya karena ada daurah di tempat ini. Jadi besok kita tidak sifat sholat Nabi tapi daurah. Daurah ada acara di sini sehari bersama Ustadz. Alhamdulillah semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.